menjelaskannya. Bismillah Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik. Afwan melenceng dari materi. Bagaimana cara meningkatkan niat kita hadir majelis agar tidak malas kajian? Ya. Nah, ini penting. Ini justru berkaitan dengan tauhid. Apa? Ini berkaitan dengan keikhlasan. Nah, ikhlas itulah tauhid. Ikhlas itu artinya memurnikan niat. Mengikhlaskan niat itu artinya memurnikan niat. Memurnikan untuk apa? Memurnikan karena Allah. Memurnikan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak ikhlas itu cenderung malas. Dan malasnya lebih kuat daripada rajinnya. Contoh, orang hadir kajian karena kue. Kalau tidak dapat kue dia malas. Alah 3 kali yang buat hadir tidak dapat kue dah. Habis saya tiba giliran ambo. Tidak boleh. Ya. Orang hadir majlis karena hadiah. Kalau tidak ada hadiah dia tidak datang lagi. Tapi kalau dia ikhlas, dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada enggak ada tu tidak peduli dia. Tidak dapat hadiah pun tidak masalah bagi dia. Karena dia tahu apa yang Allah simpan untuk dia di akhirat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka bagaimana mengikhlaskan diri, hati? Belajar tauhid. Kan karena itu materinya tu. Gitu. Kenapa banyak kaum muslimin tidak datang solat ke masjid dan musalla? Tanya ambo apa-apa. Ado ciek masjid atau musalla di sepaninggan ko solat 5 waktu penuh. Dan ado langang. Bahkan masjid kadang-kadang sama di kami. Bahkan mungkin seluruh Indonesia ni rata-rata, kecuali sedikit sekali yang solat 5 waktunya ramai. Padahal orang sekitarnya banyak. Kenapa? Mereka tidak tahu hak Allah SWT dan tidak tahu balasan Allah SWT bagi mereka di akhirat kelak. Karena mereka tidak diisi dengan ilmu tauhid tentang bahwa yang berhak diibadah itu hanya Allah SWT. Tidak berilmu. Maka kalau ingin meluruskan niat ke majlis, ikhlaskan karena Allah SWT. Bukan ingin dikenal ustaz, bukan ingin foto bareng ustaz. Itu tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaatnya. Mau foto sama ustaz sedunia, kalau tidak ikhlas, tidak masuk surga. Ya, gitu. Tidak berkah. Gitu. Ya. Maka pentingnya kita belajar tauhid. Nah, luruskan niat. Karena Allah SWT dengan memahami keutamaan bermajlis ilmu. Ya. Orang bermajlis ilmu ini sangat banyak sekali faedahnya. Majlis ilmu agama ya, yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu adalah salah satu taman surga. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk menghadiri majlis ilmu, taman surga. Irta'u min riyadil jannah. Ya. Ambillah manfaat dari taman-taman surga. Bermainlah di taman-taman surga. Maksudnya apa? Majlis ilmu. Majlis ilmu. Bukan main-main dalam majlis ilmu. Tapi mengambil faedah. Menumbuhkan keimanan. Bukan untuk bergelak tawa. Menumbuhkan keimanan. Dengan itu kita memperbaiki niat kita. Di majlis ilmu, orang-orang yang hadir itu dipuji oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Katanya membawa Pak Ibu, kalau bupati menyebut nama apa di muka umum bagi kira bupati tiba ke Paninggahan tu sebutnya nama apa, temu ibu. Sudah tu minta foto bupati, pajang foto kadang-kadang di rumah. Walaupun lah turun bupati itu, takkan aja mah. Ambonya sabui di sekolah. Padahal pujian manusia tidak ada artinya, Pak. Apa artinya pujian manusia? Tidak ada manfaatnya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, hadir majlis ilmu di masjid dipuji oleh Allah SWT di hadapan para malaikat di langit yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah SWT. Nabi SAW bersabda, wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadisnya panjang, ya.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نصبه. Ya. Artinya apa? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, itu masjid. Musola ini juga hukumnya masjid. Ini tidak ada Jumatnya. Kalau salat masjid yang ada Jumatnya itu disebut masjid jami', ya, atau jami', ya. Nah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, majelis ilmu, ya. Mempelajari ayat Allah. Dari tadi kita membaca banyak ayat Allah, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mempelajarinya di antara mereka, kecuali pasti turun ketenangan kepada mereka. Hilang kegundahan dan keresahan karena dunia, ya. Dan mereka diliputi oleh rahmat. Orang yang hadir di majlis ilmu diliputi oleh rahmat Allah SWT. Wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka, disebut semua yang hadir fi man indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkenal di langit walaupun tak terkenal di bumi. Terkenal di bumi ini banyak menjadi bencana bagi manusia. Banyak orang ingin terkenal melakukan hal-hal yang kurang ajar. Menggadaikan iman, menggadaikan harga diri, membuka aurat, ya. Terkenal lupa daratan, durhaka kepada orang tua. Banyak orang terkenal seperti itu. Sombong, padahal dia dari tanah dan dia akan dikuburkan ke dalam tanah. Tapi terkenal di langit itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu jalan untuk disebut oleh Allah di langit adalah menghadiri majelis ilmu. Kalau kita tahu keutamaan ini, Masya Allah. Bayangkan Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Bumi kita ini kecil, penduduknya sedikit, ya. Tak ada artinya terkenal di bumi, terkenal di langit. Allah sebut kita di hadapan para malaikat. Dan barang siapa yang amalnya lambat, amalnya sedikit, lam yusri' bihi nasabuhu, nasabnya, garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya, tidak bisa bermanfaat baginya. Oh, awak orang hebat, keturunan orang hebat, awak orang kaya, anak orang kaya. Tak ada artinya kalau tidak ada amal. Bagaimana kita akan bisa beramal kalau majlis ilmu malas? Maka semangat, Masya Allah. Saya melihat bapak-bapak sudah ada yang tua-tua, ya, dan juga ibu-ibu mungkin di belakang ada yang sudah berumur. Kadang lebih semangat dari yang muda, kadang. Ya, tadi juga di mobil kita bercerita, ya, bahwa yang belajar ngaji baca Al-Quran alif bata lagi itu ada yang umurnya 75 tahun, ada yang 80 tahun. Akalah lo na muda-muda ni. Kadang nak muda merasa umur kepanjang je, kiranya mati. Maka kita harus semangat mengingat pentingnya ilmu dan bekal kita untuk menghadapi kematian yang pasti datang, ya. Dan kalau kematian sudah datang, tertutuplah pintu amal, ya. Baik, ini mungkin yang bisa kita jawab. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan menerima amal soleh kita, dan memberi kita taufik untuk mengesahkannya dalam ibadah kepadanya, dan meninggalkan segala kesyirikan baik besar maupun kecil, dan mati dalam keadaan beriman, sehingga kita termasuk umat yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.